jemaat. Kalau Tuhan lain, hamba Tuhan kesembuhan yang mendoakan, semua soft dengan pakai lagu-lagu yang soft, ya kan. Tapi Pastor Andi mendoakan kok agak dalam tanda kutip kasar gitu, main pukul-pukul, main tepok-tepok gitu. Gimana menurut Pastor Andi? Keren. Karena kita mendoakan di jalanan. Mereka belum pernah turun ke jalan sih. Saya kalau di gereja juga haleluya, soft banget. Angkat tangan saudara-saudara, terima pengurapan yang baru. Tapi berbeda, coba suruh mereka turun ke jalan, ke Pantai Losari lah. Yang di sana banyak orang yang dengan kostum berbeda sedang menunggu apa yang terjadi. Masa Bapak Ibu sekalian, ayo haleluya, buyar. Nah, jadi kadang-kadang pertanyaan itu muncul tidak menempatkan situasi yang terjadi. Bahkan sampai hari ini, tadi saya mendoakan banyak orang di Pantai Losari. Mulai dari Satpol PP, ya, sampai pedagang warung. Ya, jadi mudah-mudahan patah lah pertanyaan-pertanyaan itu yang mudah-mudahan ya, tapi saya tahu tidak mungkin pernah sama hamba Tuhan ABC dengan saya, dengan D, dengan F, pasti nggak pernah sama. Tapi bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu gitu. Amin. Terus gini Pastor, ada Wah, saya melihat makin seru nih, makin seru. Ada pernyataan lah seorang hamba Tuhan juga mengatakan bahwa beracuan dari Matius berapa kalau salah ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan itu, dia harus melakukan pengajaran, penginjilan, lalu kesembuhan. Iya. Jadi dia seolah-olah memaksa dan mematuk bahwa ini harus diikuti. Iya. Bagaimana menurut Pastor Andi? Keren nih, saya suka pertanyaan-pertanyaan. Di dalam Bible, Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus naik ke bukit dan berdoa. Oke. Nah, setelah doa pagi, Tuhan Yesus turunlah ke jalan-jalan, termasuk masuk ke rumah-rumah dan ke tempat sinagoga. Untuk apa? Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan mengajar firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang dominan dari Tuhan Yesus. Nah, hendaknya juga ada di kehidupan hamba-hamba Tuhan. Nah, Pastor Andy dalam kemurahan Tuhan hari ini setiap hari yang menerima khotbah setiap hari ya, tidak kurang 10.000 orang. Live streaming, bukan siaran tunda. Kalau siaran tunda di Facebook aja tadi udah 200.000 per hari, bisa sampai 500.000. Oke ya. Banyak mana kira-kira dengan waktu kita di lapangan atau di jalan atau di gang sekolah kemarin? Itu mungkin 500 ada kali, atau mungkin lebih yang kemarin di gang sekolah? Ada. Kan cuma 500 Bapak Ibu. Dan itu memang mereka datang, mereka minta didoakan. Ya. Dan kita mendoakan, kita tidak boleh melayani paksaan kehendak. Begini contohnya, kamu agama apa? Agama B. Sudahlah, kamu gak usah ikut B, ikut C sajalah. Nggak boleh. Agama B, saya A. Mari berlomba-lomba menyatakan perbuatan keimanan kita. Maksudnya gini, Indonesia, NKRI, yang sholat hari Jumat, sholat hari Jumat. Yang Minggu beribadah, ibadah hari Minggu. Setelah itu, mari sama-sama bangun negeri kita. Gitu. Ya kan? Jadi dari perbuatan kita, siapa tahu orang bisa memuliakan Bapa di surga. Ya, jadi kok tidak pengajaran? Mungkin dia tidak pernah ikut doa pagi kita. Iya betul. Makanya saya lucu juga ya kalau misalnya dia mau matok untuk ikut pola Tuhan Yesus, ya udah ikut aja pola Tuhan Yesus, jangan melayani di medsos karena saat itu kan belum ada medsos. Iya kan, ya, jadi kadang-kadang itu jawaban tanggapan jalannya tapi bisa Ya kan, membuka gitu. kalau kamu mau ngotot dengan ajaran Iya. Tuhan Yesus, pengajaran, penginjilan, jangan pakai motor. Itu. Kenapa katanya Pastor Randy doakan orang di syuting-syuting? Harusnya nggak usah lah di syuting-syuting. Oh iya. Terus yang ngomong itu juga di YouTube. Kenapa juga ngomong sih di YouTube? Mestinya dalam kamera doakan saja lah, biar nggak dilihat orang lain kan? Kenapa harus juga menegur orang lain dengan depan YouTube? Ya. Sama halnya kita main piano tutorial depan YouTube, ngajar pelayanan pastoral Lazarus Ministry, ada YouTube-nya. Saya doakan orang sakit, ada YouTube-nya, khotbah YouTube-nya.
tidur dari YouTube-nya. Iya, tidur gaya bebas. Ya jadi simple gitu ya Pak ya, simple banget ya. Kadang-kadang orang ngomong sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang dia sendiri Ya itu lakukan. makanya ini yang saya pikir gini. Ini orang ingin mengikuti ajaran Tuhan Yesus, pengajaran, penginjilan, kesembuhan. Kalau saya bilang mana kesembuhanmu? Kalau kamu pikir kuat pengajaran, penginjilan, mana kesembuhannya? Iya. Gitu. Ya, karena mereka lupa ini ya 1 Korintus 4 ayat 20 bahwa kerajaan surga bukan talking only, tetapi tentang power, kuasa. Jadi ya itu deh, lanjut. Iya, ada statement lagi gini. Semua di Indonesia ini lah, kalau saya bicara dunia, di Indonesia ini kan ada banyak lah pendoa-pendoa yang bisa mendoakan orang sakit dan sembuh. Karena hanya Pastor Andi ini terekspos di YouTube saja sih, sehingga populer. Ya saya nggak tahu motif orang ini berkata demikian kenapa gitu. Ya, terus Terus apakah yang lain karena nggak terekspos terus mereka apa ya, mereka mendoakan terus mereka tidak ya karena mereka nggak terkenal karena nggak terekspos itu. Nah sementara Pastor Andi terekspos. Nah bedanya memang tadi yang Pastor Andi sampaikan ya, karena di YouTube gitu untuk ditampilkan di YouTube gitu. Jadi itu bedanya sih yang terjadi. iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak banget loh. Dan hampir semua deh orang percaya itu punya kuasa doa yang luar biasa. Cuman memang mereka belum terekspos. Makanya saya dalam berkat Tuhan hari ini membantu mengekspos mereka supaya Bapak Ibu sekalian jangan cari saya. Ya, Iya, ternyata banyak pendoa yang banyak lain ya. banget. Jangan cari saya, please, jangan cari saya. Tidak perlu Bapak Ibu dari luar kota ke Balikpapan hanya untuk doa. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya, banyak hamba Tuhan, gembala Bapak Ibu, pastor, pendeta, penatua, mereka diurapi Tuhan luar biasa. Datang mereka minta doa. Makanya seringkali ketika ada datang, mereka dari orang Batak, orang Toraja, saya lihat wajahnya, kulitnya, saya bilang maaf, gereja mana? Gereja Toraja. Sudah belum ke Ibu Gembala? Belum, pulang saja. Minta doa Ibu Gembala. Karena mereka lah yang menggembalakan jiwa Bapak Ibu, mereka berdoa siang dan malam untuk keimanan Bapak Ibu. Ya, pasti mereka rasanya nggak enak kalau misalnya tahu jemaatnya datang ke gembala lain. Iya kan? Nah, jadi itu saya membantu. Halo gembala-gembala gereja Toraja, halo semua gembala gereja Batak, gereja Medan. Ya, banyak jiwa menanti. Jadi supaya semua kita hamba Tuhan maksimal di dalam pelayanan kita masing-masing gitu. Jadi banyak pendoa yang tidak terekspos bukan berarti tidak ada kuasanya. Semua bisa mendoakan orang dan sembuh hanya karena Pastor Andi bergerak di YouTube dan di medsos yang lain sehingga pelayanannya ini semakin viral. Tuhan berkati karena masuk masa pandemi ternyata Tuhan pintu pelayanan media gitu. Gitu. Jadi kira gitu deh. Ya. Ada yang lain lagi? Kita kan sudah mau SMP, sudah makan pulang. Dor, Ada lagi kan? Saya rasa ada Bu ya. Saya cukup. Cukup ya. Ya. thank you Pastor Andi. Sama-sama. Nggak ada makan ini. Saya makan sendiri. Selesai makan. Oh, sudah makan. Oke deh, ya. Jadi saya terima kasih kepada pelayanan ini sudah menerima saya dan dapat berkat 2 porsi bakso, ya. Dan saudara sekalian, kiranya dari sharing singkat ini bisa memberi saudara inspirasi, motivasi bahwa sebetulnya pelayanan itu sangat luas sekali. Asalkan hatimu engkau berikan seluas samudra. Karena melayani bukan cuma sekedar bicara mendoakan. Kita punya berkat, kita bisa kasih orang tidak mampu. Saya kemarin ke Jalan Sulawesi
ramai dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang jualan. Saya kasih contoh. Jualan 4 busa angkat panci makanan 10.000, 4 biji. Saya berpikir ini yang buat kasihan untungnya berapa, terus anak-anak ini menjajakan dapat uang berapa. Ya, Bapak Ibu, saya ini contoh real aja ya. Ini dalam dompet saya, ada masih banyak lagi. Ini saya sengaja tukar di bank. Kasih 1 orang saja, nilai kecil Bapak Ibu. 1 orang kita kasih anak kecil yang menjajakan 4 biji 10.000. Kita nggak usah ambil barangnya, kita kasih dan berkata, "Nak, Tuhan Yesus memberkati." Saya mau tanya, ini uang 10.000 ini mungkin sorry ya, bayar parkir saja kan. Tapi dari uang 10.000 ini orang bisa mengalami kasih Tuhan Yesus. Ini bukan bermaksud pamer mamon, tidak. Tapi saya bicara real hidup saya setiap hari. Saya rindu melihat orang terberkati. Dimana saya berada, lihat orang tidak mampu, atau tanya sama Bugem, saya kadang berhenti di pinggir jalan hanya untuk turun memberkati orangnya. Kita digerakkan jadi berkat buat dia. Jadi kira-kira itu saja ilustrasinya. Mudah-mudahan kita terbuka ya, bahwa lewat channel Yes Media dan semua channel kita, jadilah berkat. Ya, jadilah berkat karena pelayanan sangat luas sekali. Bless you. Pastor Etias sudah punya channel belum? Harus buka. Siap. Oke deh. Thank you, Ya. Pastor Edi. Sama-sama. Terima kasih Pastor. Mantap ya. Mana Ki?